Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rauf, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, hari ini dalam rangka memenuhi tugas akhlak tasawuf, insya Allah saya akan membahas sedikitnya tentang hati nurani. Kawan-kawan semua, hati nurani adalah sebuah perbuatan yang dimana ketika perbuatan itu dilakukan, maka hati kita tergerak dan bahkan berbicara, sehingga diaplikasikanlah dengan sebuah perbuatan. Nah, hati nurani menurut bahasa Arab adalah qalbu, di mana segumpal darah yang ada dalam diri manusia. Setiap manusia mempunyai hati nurani. Bagaimana hati itu bekerja, bagaimana hati itu bisa merasakan perasaan, bahkan sampai empati. Saya memberikan sebuah contoh agar kita memahaminya. Misalkan ada orang yang menaiki sebuah motor, ya, dia berjalan untuk menuju di suatu tempat. Dan saat itu juga kita sedang melintasi sebuah lalu lintas. Pas di depan kita, orang tersebut yang mengendarai motor itu jatuh. Dan kita melihat. Maka dalam hati kita tergerak, bahkan berkata, ya, tanpa kita rasakan atau tanpa kita ketahui, hati itu mengatakan, wah, kasihan nih, ya, harus kita tolong. Akhirnya dalam hati kita adanya rasa perasaan, adanya empati, sehingga kita tergerak dan membantu saudara kita yang jatuh itu. Artinya bahwa hati itu merupakan sebuah perbuatan dari hati, ya, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan hati ini sangat mempunyai makna tersendiri dalam kehidupan kita. Misalkan, dan ada beberapa poin, ya, yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama, ada hati itu mempunyai tingkatan-tingkatan, ya. Salah satu di antaranya yaitu mempunyai perasaan kewajiban kita sebagai makhluk Allah itu harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, ada perasaan bagaimana menghindari sebuah kemaksiatan yang jelas itu melarang, atau yang jelas itu melarang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa rangkaian atau tingkatan hati itu merupakan sebuah tingkatan di mana kita sebagai makhluk Allah harus mempunyai hati nurani terhadap sesama, bahkan sampai kepada tumbuhan, makhluk hidup, bahkan sampai ke hewan. Itulah yang dimana membuat hati kita menjadi lebih tentram, menjadi lebih damai. Bagaimana ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Akan berbeda ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan berkata, maka kita sebagai manusia sudah seharusnya, bahkan sudah selayaknya kita mengimani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita tidak akan lepas dari sebuah perasaan empati, simpati ketika kita melihat bahkan kejadian di mana manusia, ya, ketika membutuhkan sebuah pertolongan. Maka dari itu hati nurani ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, ada apabila kekuatan mengiringi, ya, suatu perbuatan
dapat menghindari sebuah kemaksiatan. Maka kekuatan hati kita, poin yang kedua, ya, itu ada ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka akan terasa kebaikan itu, ya. Sehingga hati kita seolah mengiyakan bahwa perbuatan itu tidak melanggar suatu agama ataupun hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, hati nurani ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan bahwa hati itu, ya, ketika kita melihat sebuah perbuatan atau sebuah duka cita, ya, misalkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengibaratkan atau mencontohkan sebuah kejadian di mana ketika orang tua kita meninggal dan kita sebagai anaknya, apa yang kita respon, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika seorang anak melihat ibunya atau orang tuanya meninggal, maka kita sebagai anaknya harus menangis, bahkan terisak-isak sampai di luar batas, atau kita mengikhlaskan dan memberikan sebuah sikap sabar bahwa itu adalah hukum Allah yang dimana setiap makhluk pasti akan mati. Artinya ketika benturan pertama itu yang akan diuji, maka sabar dan hati nurani kita bagaimana merespon apa yang telah terjadi pada saat itu. Kawan-kawan semua, maka hati nurani ini penting ketika kita terus diolah bagaimana hati ini tidak bersangka baik, tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah, tidak iri, tidak dengki terhadap sesama, maka pengolahan hati ini yang harus kita perbaiki. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Diakhiri dengan fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.